Makanya katong di stand up Indo Kupang tuh sampai sekarang ada yang pernah bawa materi di tempat orang mati. Tetap lusuh. Itu kau kualat, kau punya, dan itu memang betul. Dan aduh, kau mungkin beta lupa. Iya, sumpah, beta lupa. Tapi Salam Alek. salam halek. Renold Wogapati. Siap. Lebih dikenal dengan Bang Tato Kaboaks. Siap. Jelas, 100% tuh. Bang Tato. Ya. Kurang kacamata. Mana kacamata? Beta punya Raven. kacamata ada sih. Tapi sana apa? Kira biasakan dengan Raven toh. Ini kacamata minus nah. Iya. Abang Tato, kemana kabar? Ya, puji Tuhan baik. Om Boban juga mana kabar? Sehat, puji Tuhan sehat. Amin. Beta pertama terima kasih. Kasih waktu di Abang. Kasih tempat, fasilitas untuk kotong bercerita. Siap. Ada di Om Boban Channel nih Abang bersulang, bercerita sesuatu ala Kupang. Terima kasih untuk waktu. Abang, kotong mulai dari topik pertama Abang. Maaf beta agak tanya. Asli Ende, katanya. Asli 100% Ende. Lio, Ende Lio. Ende Lio. Lio Utara. apa? Mosalaki. Siap. Abang, ini yang beta agak penasaran. Di luar giat di Kaboaks, keseharian Abang Tato, Abang Renold ini seperti apa aktivitasnya? Kalau beta kalau giat di Kaboaks itu sebagai bintang tamu saja, bukan maksudnya. Beta dipanggil untuk jadi bintang tamu di Kaboaks. Terus kalau giatnya di luar, kesehariannya beta itu beta kerja di sebuah perusahaan swasta ya. Tanda kutip saya mungkin bisa sebut dengan nama. Jadi beta kerja di situ sebagai seorang teknisi maintenance dari mesin, listrik, elektronik, semua di situ. Sudah 12 tahun kerja. 12 tahun kerja? Ya. Jadi spesifiknya di mesin? Ya, di mesin. Programmer juga? Ya, lumayan juga. Belajar. Berhubungan dengan teknik? Ya, berhubungan dengan teknik. Abang tadi lanjut, Abang Tato. Bintang tamu di Kaboaks, jadi berarti sana full time syutingnya begitu? Ya, tuan. Kalau di Kaboaks kan dia punya manajemen sendiri. Jadi punya manajemen sendiri. Kebetulan dong butuh talent bintang tamu ya, beta di situ. Abang ngomong-ngomong tentang keluarga, keluarga kok, berkeluarga? Beta anak satu. Anak satu, umur 1 tahun, Mei, Juni, Juli, 1 tahun 3 bulan. Cewek, cowok, perempuan? Anak cewek, istri juga baru 1. Baru. Istri harus 1 ya. Oh begitu Abang. Abang, sampai dikenal sebagai Bang Tato nih, itu mulanya karena mana? Memang karakter yang mau ditonjolkan tuh? Oh ya, kalau begini Om Boban, asal mula Bang Tato ini dari beta punya nama panggung di stand up komedi itu Renold Tato dulu. Renold Tato. Biasa diperkenalkan nama, kalau perkenalkan beta komik Kupang, beta punya nama Renold Tato. Terus di Kaboaks mungkin karena lo lihat beta paling tua toh, jadi bilang Bang Su. Pokoknya dia mau panggil Om, yang bilang jangan terlalu kuno, karmana. Nah, kalau omong-omong tentang tato, filosofi tato bagi seorang Renold Wogapati. Buat beta pertama memutuskan untuk tato ya, kalau dulu tuh sampai
orang tuh bilang kalau lu tato itu berarti lu sudah sekali dia tanda dia sonde akan pernah hilang. Walaupun hilang juga ada bekas luka. Nah, dulu beta tato mungkin karena pergaulan ya, karena pergaulan suka coret-coret. Kebetulan beta juga suka menggambar. Jadi kertas di rumah habis ya sudah badan. Sudah di badan sudah. Tato pertama yang mana abang? Seingat. Beta punya tato pertama ini beta li internisti. Ya. Abang, kalau seingat abang ini kota masih topik tato. Garap, seingat tato pertama atau yang biasa garap abang pun ini. Oh ya, beta kalau bagian tubuh sebelah kiri, kebetulan beta orang kanan, itu beta yang garap sendiri. Garap sendiri? Ya, bahkan bagian dalam ini biasa beta pakai kain, jepit ikat tarik dia agak gini baru. Namanya kan dulu gatal tuh tangan jadi kepingin latihan. Abang ngomong punya studio tato. Sonde. Alat dong perlengkapan tempur dong. Alat dong perlengkapan tempur itu Lego buang. Susonde begitu. Abang satu yang menarik catatan beta nih abang, catatan Om Boban nih bahwa senang diposisikan sebagai antagonis. Ya bisa dibilang anti mainstream. Kayak abang juga suka bilang, orang anggap beta yang beta urakan begini juga. Kenapa juga begitu? Beta awalnya beta suka antagonis itu karena beta sering perhatikan kalau beta punya oma dong. Dulu di rumah kalau mantu nonton sinetron. Ini beta contoh ke Miriam Bellina tuh. Jadi Miriam Bellina dia main jadi mama tiri yang jahat tuh. Di ini sinetron bukan contoh ke TVA. Mam tua nonton tuh. Kurang ajar kau, perempuan tidak punya hati nurani, tukang selingkuh, rampas orang punya laki. Nanti mungkin sorenya di TVB, ini Miriam Bellina pindah perannya jadi orang susah. Itu Mam tuh akan hubungkan tuh jadi tetap lusuh. Itu kau kualat, kau punya, dan itu memang betul. Dan di situ tuh kadang dia bilang, Oma nanti kalau satu kali beta pergi Jakarta, dia mau peran jadi orang jahat. Dia bilang, kau jangan pernah pulang rumah. Itu dia membahas satu sapu rata, PLN dan PAM sapu rata satu kali. Satu sapu rata, makanya kayak biasa senang sih peran antagonis. Abang, kenapa pilih begitu? Kan lebih baik kan kikotong enak-enak, zona nyaman lah, santai-santai sebegini. Kalau sebenarnya kayak Om Boban bilang tadi tuh anti mainstream ya. Sebenarnya kalau Om Boban bilang, ya beta satu orangnya memang soalnya mau kebanyakan orang. Ya, soalnya mau kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang, kalau misalnya kalau beta mau peran jadi orang ganteng juga, beta juga kalah ganteng toh. Maka beta harus cari peran yang minimal di situ paling unik lah. Soalnya make beta lihat ke Muhammad bin Salman. Abang pernah mengalami titik maksudnya titik terendah lah dalam kehidupan. Ya, ini kan jangan terlalu ketawa-ketawa, abang. Beta mau uji sekarang nih, abang tato apakah bisa serius ke sonde? Bisa terenyuh ke sonde? Beta ganti posisi dulu. Ya. Begini, kalau bilang titik terendah, kalau yang paling terendah dan agak naik level segitu, beta biasa pernah rasa, dan menurut beta titik paling terendah itu ketika beta belum buat sesuatu untuk beta punya mama dan mama itu sejalan gitu. Ada musik pengiring. Ya, jadi maaf, mam tua meninggal tahun berapa? Beta anak durhaka, mungkin beta lupa. Iya, sumpah, beta lupa, tapi beberapa tahun lalu di Kupang juga itu mam tuh stroke. Iya. Jadi jatuh di kamar mandi. Begitu. Katong keluarga semua rata-rata dari beta punya opa, beta punya oma, beta punya mama itu riwayat stroke semua. Begitu. Makanya beta juga kadang mau makan, mau emosi juga beta kontrol, beta takut juga. Kaget bengkok begini lah. Abang, tadi satu momen apa yang bikin abang titik balik abang ini?
Beta dari ini nih, beta titik balik, oh beta harus ini, beta harus bangkit, beta ini. Ya, kalau umumnya semua orang ini kan pasti putus asa. Saat ketemu di titik bawah ada yang memang datang kasih support, terus ada yang mungkin cuek. Dari situ beta bilang kalau beta butuh orang support, kapan? Kalau beta mau peduli dengan orang cuek sih, sebenarnya beta persen lu mau cuek di beta tambah. Biar be begini susah apa mau kenapa sapa ya. Beta punya titik balik tuh ketika beta rasa ke waktu be mama meninggal tuh Om Boban beta kayak mau pemalas lah, semua berhenti kerja begitu beta. Tapi beta langsung pikir dia yang sudah meninggal dia sudah tenang di sana tuh, sudah dengan kata su berdoa kasih dia tiap hari, sudah tenang. Jadi beta yang masih hidup ini apa yang beta harus buat? Jadi dari situ beta mulai berusaha sudah. Beta berusaha, bahkan beta di stand up comedy itu waktu ketemu buat kegiatan stand up comedy Rule of Three, ketemu undang Abdur. Oh ya, Beb Mama meninggal tahun 2015. Ya, ini baru ingat karena Abdur itu ketemu datang, kakak Abdur itu waktu show di Kupang tuh April 2015. 2014 itu beta gabung dengan stand up Kupang, ketemu bikin event, ketemu sementara lagi semangat terus beta ke Mama jalan. Mama jalan jadi beta hampirlah sudah hilang dari kepanitiaan begitu. Tapi beta pikir kalau beta putus asa nanti beta ke depannya mau ke mana? Apalagi su yatim piatu toh. Ketemu terlalu berpangku di keluarga juga, keluarga dia punya anak, kehidupan sendiri. Ya, kehidupan sendiri. Makanya beta berusaha mau kerja apa saya beta kerjakan. Topik berikutnya karya. Abang Renol ini beta kenal juga seorang komika. Betul kok tim penyebutan? Ya siap. Stand up comedy. Ceritanya kemana? Kalau komika ini beta gabung 2014 awalnya dengan stand up Indo Kupang itu waktu di Hotel Kristal itu lomba stand up Om Boban waktu itu beta pemula rasakan itu panggung dan beta langsung juara 5. Itu lumayan, itu kata dapat uang 350. Itu juara 5 dari 5 peserta. beta boleh tadi ada ini. Tadi kan tadi kan sedih-sedih kan. Itu betul. Sebenarnya 6 peserta, hanya karena dong bilang ambil tema tentang NTT, ada Mas Jawa satu dia datang ambil tema tentang Jawa. Begitu juri kritik dia, besoknya dia semua datang. Akhirnya sisa ketong 5 finalnya sisa ketong 5 ya, dia juara 5 Itu kapan kalau 20 orang jam marah, itu paling bawah. 2014. Ya. 2014 awal mulanya begini. Abang, catatan beta, catatan Om Boban ini begini, menyangkut dalam penulisan materi abang, materi stand up. Kalau Abang Punggaya ini kan sering materi ini dari keresahan tentang isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Dan beta pun rasa tuh bahwa sukses tidaknya satu show tuh stand up comedy itu bila penonton tertawa. Apakah Abang dengan Abang Punggaya yang angkat isu-isu sosial itu bisa dapat pecah tertawa atau kadang garing begitu? Ya, kadang garing. Tergantung ini saja, tergantung memang penonton itu dia datang untuk mendengar itu soalnya. Kan kalau ketemu dalam satu show gitu sesuatu tentang cinta, sesuatu tentang anak kos itu mungkin lebih cepat orang terima ya. Begitu orang cinta, anak kos, putus cinta terus misalkan beta masuk dengan kayak anak penjual koran kemarin. Itu memang ketika floornya sudah terangkat, orang sudah terus kita masuk dengan hal-hal seperti itu, pasti floornya orang itu kayak langsung berubah. Kalau memang dia mau dengar, kalau ada yang mau dengar ya sudah pasti dia akan dengar. Oh ternyata ini positif gitu. Jadi keresahan, kesenjangan sosial itu
kalau di stand up komedi itu ketong akan bawa dia dan ketong kemas dalam konteks komedi. Konteks komedi. Ya. Nah lanjut. Pertanyaan lanjut nih Abang. Pengalaman Abang, itu isu-isu sosial dong, maksudnya bisa dikemas jadi jokes begitu dan pecah tawa. Ada? Ada. Kalau yang pecah, kayak beta punya materi tentang lampu merah di Eltari, tentang anak-anak yang ini beta contohkan materi kayak dia berdiri begitu dia koran om ini koran ko 3.000 nih om sisa 1 nih dengan sudah adik nih so dia pulang belajar kalau beta masih jual koran sisa 1 nah om ambil jadi beta langsung ambil beta bayar ambil begitu bela di kaca spion dia ada simpan 1 tumpuk begini aja om Boban ketawa beta kan dituntut serius sekarang. Beta kan dituntut serius sekarang. Jadi kayak gitu deh, kemasan jokesnya kayak gitu. Maksudnya, ketong sudah giring orang ke sesuatu yang sedih itu, ketika dia, beta nih belum makan, mau beli koran, sisa 1, sisa dia kan ketong kayak, kasihannya anak kecil begini nih, ya sudah bayar. Tapi ternyata dia punya strategi marketing dan beta harus bawakan itu di panggung sehingga orang ketawa. Tapi Abang ini kan susah. Kotong apa maksudnya? Kotong mau pesan apa yang kotong sampaikan terkait dengan isu yang kotong care di dalam itu dengan satu kali kasih pecah tertawa itu memang susah. Memang ya susah. Kalau stand up comedy ini sebenarnya ilmu. Kotong di komunitas stand up Indo Kupang tuh anak-anak datang itu memang kalau lucu sense of humor ya, misalnya dasar humornya ini dong sudah ada, cuman bagaimana dong kemas dalam konteks komedi elegan gitu. Ketong 1 orang dengan mic terus ketong omong harus tarik perhatian 1.000 orang, 500 orang itu agak susah. Beda dengan melawak. Kalau melawak ini kadang ketong terantuk juga orang ketawa, kadang ketong pakai lipstick lari lewat juga bikin orang. Kalau stand up comedy itu beda. Stand up comedy ketong berdiri sebagai ketong sosok ini elegan dan ketong membawakan ketong punya keresahan. Tapi kecenderungan begini, komedian itu pintar. Kecenderungan. Ya menurut pandangan orang sih. Tapi kalau rata-rata komik itu kadang orang memang pintar tapi pura-pura bodoh. Iya. Ada yang dia bodoh, ada juga yang memang dia kelihatannya face-nya low kayak pendidikan standar atau dia mulai sesuatu dengan dia punya karir yang kayak teman di stand up comedy kayak cuma security gitu dia cuma security terus dia bawa dengan bahasa tinggi, bahasa yang proporsional, elektabilitas itu orang langsung pecah ketawa karena dasarnya penonton ini kan dia mau ketawa apa yang paling jelek dari ketempuh hidup ini. Kenapa kita bilang kecenderungan begitu? Karena kasih kata orang itu susah om. Susah. Dengan lu mau ambil isu-isu ini, jadi apa punchline, bikin punchline. Abang selanjutnya begini Abang, dari isu-isu yang tadi Abang angkat isu sosial, mungkin isu lingkungan, isu-isu yang Abang care itu, pesan apa yang Abang mau sampaikan di penonton? Ya pesan yang sebenarnya ketong sama-sama care itu. Penonton juga pasti sama-sama care dan beta juga sama-sama care dengan itu masalah sosial. Ketong sama-sama care ya. Jadi cuman kalau ketong hanya sekedar kan orang ini kan sekarang segala sesuatu butuh hiburan. Ini penonton bayaran duluan. Adik kakak. Jadi sekarang guru kalau dia mau kasih pelajaran di siswa juga dia harus ambil sesuatu yang konteks komedi diselip di dalam supaya siswa jangan cepat bosan. Jadi katong di stand up tuh kan seperti itu. Jadi beta bawa ini isu sosial dalam konteks komedi sehingga orang mau dengar. Ada juga yang bawa lewat kampanye, ada juga yang bawa lewat literatur tulisan, ada yang bawa lewat penelitian, ada yang bawa lewat aksi sosial. Kalau di stand up comedy ini berasa ketika ketemu bawa sesuatu yang bikin orang ketawa sebenarnya itu keresahan. Tapi beta rasa orang mau dengar itu. Karena dasarnya orang lebih senang hiburan. Sama kayak ketemu lihat posisi sekarang kayak antara
Bandung kayak podcast dan sitkom itu kan katong bisa lihat ada punya perbedaan penonton itu. Abang tadi ngomong joke sedikit penonton bayaran. Abang, beta berpikir begini, ketawa ini terjangkit. Ya, menular. Menular. Abang, misalnya ada kosonnya dalam satu show stand up begitu ketong bawa penonton bayaran kok ketong jokes begini dong umpan ketawa dan jadi pecah begitu. Padahal ketong materi juga sebenarnya biasa-biasa sah. Beta kalau ketong lihat kayak di acara-acara kayak di Tukul, kayak di apa, kan memang ada penonton bayaran. Kalau sepanjang maksudnya sejarahnya sih, kalau sejarah ketong di stand up Indo Kupang itu sudah ada. Begitu. Ada yang datang nonton itu memang dia senang stand up, ada yang datang nonton mungkin karena ikut pacar. Jadi kalau nonton di atas panggung tuh ada yang mungkin dia hanya main HP, pakai headset, dia punya kawan di sebelah boleh kata-kata. Jadi saat ketemu membawakan materi tuh, kalau beta kepada siapa yang beta harus terima. Jadi kalau sudahlah kalau lu mau cerita dulu, beta peduli. Beta akan tembak dia yang perhatikan beta. Beta akan cerca materi ke dia sehingga dia ketawa dan menarik perhatian dong yang di sebelah gitu. Fokus penting, fokus penting. Ya. Karena beberapa juga dong menolak komika atau yang dong bilang kalau yang nasional dong kalau untuk pas sementara makan langsung akan performance. Aturan stand up. Ada dulu tuh kadang outdoor juga ketemu tolak. Kalau misalnya soundnya bagus tuh kayak mungkin orang lagi dengar ketemu materi, ada yang lewat begitu. Perlu fokus. Perlu fokus. Makanya ketemu di stand up Indo Kupang tuh sampai sekarang ada yang pernah bawa materi di tempat orang mati. Itu ketika ketemu putus patah dari keluarga. Iya. Itu pembahasannya abang itu dong soalnya kasih fereta. Italinya juga soalnya kasih fereta. Abang, cerita dulu. Abang pertama kali dipanggil jadi bintang tamu di Kabox, masih ingat? Oh ya, kalau ketong omong tentang Kabox, ketong punya pemeran dalam Kabox kayak Pak RT, kayak Pak dosen, Naris, Ben dan Bosan itu, dong itu adalah talenta komiknya stand up Indo Kupang. Jadi basicnya dari basicnya dari stand up Indo Kupang. Jadi terus yang bintang tamu lain itu dari mungkin agensi model, influencer yang bisa diajak situ tuh. Karena ketong sudah terbiasa gabung mulai dari dunia stand up sampai ketong sekarang ya kayak dong ya sudah isilah di channel yang begitu besar siapa sih yang mau main. Nah, kini beta dipanggil itu kalau salah 2019. Beta awal pertama coba. Abang, sebagai motivasi untuk orang di luar kota penonton nih abang. Hal baik atau inspirasi apa yang abang mau sampaikan dari seni, kita anggap seni stand up komedi atau komika. Abang, hal baik apa atau sisi inspiratif apa yang abang? Kalau hal baik, ini yang pertama hobi. Ketong punya hobi, terus ketong kembangkan itu hobi, public speaking. Jadi ketong punya talenta dan ketong bisa buang ketong punya keresahan. Kalau cari di mana ketong bisa omong ketong pun diri sendiri di depan banyak orang toh. Nah dulu nih ketong kalau ketong mau omong juga, beta tadi malam beta tidur mimpi basah, bepung kasur kering cuma bantal yang basah kayak begitu. Maksudnya kan hal-hal pribadi yang kan ketemu omong cuma itu bilang nakas putus saya laki-laki tukang ngompol begitu tuh. Jadi hal-hal begitu tuh kayak ketong yang buanglah di orang tuh. Jadi ketong bisa berkarya. Ketong berkarya dalam seni komedi dan perkembangan stand up
kayak corporate, kayak orang pakai untuk hiburan-hiburan, isi-isi acara di Kupang nih memang Mulai ini. dia sudah lama lah dia mulai bangkit pelan-pelan, terus ada kompetisi lomba stand up. Sering abang eventnya? Eventnya banyak. Dulu dari event yang lomba kafe-kafe kecil, ketemu rekrut komik-komik baru, banyak yang mau bergabung. Abang luruskan kita komedi body? Komedi body. Komedi. Kalau komedi body itu kayak ketemu belajar stand up. Kayak Om Boban punya materi, Om Boban body biasa bilang, oh jangan Om Boban, ini terlalu satir. Itu komedi. Ini bisa. Itu ajang komedi. Ya. Karena apa yang menurut ketong lucu, belum tentu menurut orang lain lucu. Jadi dalam komunitas itu penting namanya kombo. Begitu. Ya. Event dong tetap jalan. Event tetap jalan. Terpengaruh kesannya kemarin ada pandemi begini memang. Pandemi kemarin memang terpengaruh, dan tadi ketong punya channel sendiri stand up Indo Kupang, ketong sempat buat waktu itu lomba stand up komedi virtual ya. Oh, di channel apa? Sucik TV. Sucik TV. Sucik TV. Sucik itu stand up komedi Indo Kupang. Oh, Sucik. Abang ketong semua masuk di topik terakhir abang. Beta nih salah satu orang yang percaya begini. Ada teladan atau nasihat baik yang ketong orang tua dulu kasih tinggal di kotong dan kotong pakai sampai sekarang. Kalau abang punya pengalaman nasihat baik atau teladan baik apa yang abang pegang terus sampai sekarang? Kalau beta pegang tuh beta punya oma pun kata-kata itu harta bisa dicari, nama baik tidak bisa dicari. Atau mau besar model Karmana kayak model Karmana, tapi kalau nama jelek ya begitu. Itu yang abang pegang terus sampai sekarang. Abang ini sebagai penutup, mungkin ada yang abang mau sampaikan sebagai closing statement atau apa, pesan, harapan. Ini sekalian boleh ke promo Bepung. Oh, silakan. Usaha baru. Saya mau kreativitas baru lah. Kebetulan beta sekarang lagi mau garap salah satu program talk show namanya BTS Bang Tato Show. Enak. Nanti tongkrong saya di YouTube, mudah-mudahan ketong sesama YouTuber di Kota Kupang ketong bisa saling support. Harus. Pokoknya mau yang dari kawan-kawan sitkom, kawan-kawan yang podcast, ketong ini sebenarnya harus bikin wadah. Kalau ketong tampung wadah, ketong sebenarnya tak usah bersaing lah, ketong sama-sama support, sama-sama besar, karena ujung-ujungnya penonton yang sama juga. Om Boy Clemens bilang saling menghebatkan. Iya, saling menghebatkan. Begitu. Jadi BTS Bang Tato Show. Kalau beta punya harapan dan pesan, sebenarnya sebagai pekerja seni ya, beta lebih identik dengan pekerja seni. Ketong terus berkarya. Terus berkarya dan jangan pernah bosan. Liarkan imajinasi, majukan kreativitas, dan hal yang paling penting itu orientasi uangnya itu ke belakang dulu. Kasih tangan. Ya. Karena ada karya pasti ada uang. Kalau ketong kayak start awal terus orientasinya di uang, akhirnya ketong lebih fokus ke uang daripada karya. Beta pernah bercerita dengan namanya Mas Ubed, Mas Onef, dia pelukis, dia di Obuhu sini. Dia bilang begini, Om Boban, hidupi lu pun karya, pasti satu saat lu pun karya akan hidupi lu. Jadi jangan orientasinya apa, kau bikin ke senang, hobi lah begitu. Jangan orientasi. Jadi ketong jadikan itu sebagai hobi. Teruslah berkarya, jangan pernah lelah. Liarkan imajinasi, luaskan kreativitas. Liarkan imajinasi. Ya, kalau ketong sudah fokus di karya, pasti akan datang juga yang dimaksud itu uang. Orientasi. Awal soalnya boleh orientasi uang. Awal soalnya boleh. Kalau ketong punya ekspektasi terhadap uang, maka ketong punya karya itu ketong akan terbagi. Ketong pikir dia mau karya ini, mana nanti dapat cuma begini. Dia mau karya begini, akhirnya ketong sudah fokus. Sebenarnya ketong berkarya saja. Kalau ketong berkarya, terus berkarya pasti
relasi ada. Kalau relasi teman-teman tuh ada tuh beta suka kenal Om Boban gini, Om Boban kenal beberapa YouTuber, beberapa pekerja seni kayak anak band, pelukis, grafiti dong, kata suka kenal semua, pemusik dong. Itu karya, relasi, dan yang terakhir itu attitude. Nah, attitude itu yang membuat ketong masih bertahan terus di ketong karya. Karena kalau ketong attitude-nya jelek, sudah pasti relasi akan hilang. Terus sudah ada yang menikmati ketong karya. Kalau beta sepakat. Beta prinsipnya itu 3. Karya, relasi, attitude. Sepakat toh? Ya. Ketong sepakat. Salam halek. Reynold Wogapati, terima kasih sudah mau berbagi cerita di Om Boban Channel di acara Bersulang Bercerita Sesuatu ala Kupang. Sehat terus Abang. Sehat, amin. Om Boban juga sehat terus. Amin. Tetap menjadi orang muda yang menginspirasi ketong. Anak NTT khususnya ketong anak Kupang. Siap. Sehat selalu. Amin. Salam halek. Salam halek.